Baik, terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Clarence Welmart Nathaniel Penny dengan NIM 2013130114. Baik, di sini saya akan membahas mengenai pelajaran SJRS atau Sistem Jaringan Rumah Sakit. Baik, kita masuk dalam materi yang pertama, yaitu apa itu rumah sakit. Nah, menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 340 bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Ada beberapa macam mengenai rumah sakit, yaitu rumah sakit bergerak. Nah, rumah sakit bergerak ini sebagai fasilitas kesehatan siap guna dan bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu, mempunyai persyaratan pendirian yang meliputi umum, administratif, lokasi, tempat tidur, ketenagaan, bangunan, perlengkapan, dan peralatan. Baik, selanjutnya ada rumah sakit lapangan. Nah, rumah sakit lapangan ini adalah sebuah unit medis besar bergerak yang untuk sementara menangani korban di tempat sebelum. Kemudian korban dapat dipindahkan secara aman ke fasilitas rumah sakit permanen. Konsep ini diwariskan dari lokal pertempuran seperti lingkungan urban. Rumah sakit lapangan lebih banyak didirikan daripada bangunan yang mudah dijangkau dan sangat terlihat, seperti restoran, sekolah, dan lain-lain. Baik, selanjutnya ada klasifikasi kelas rumah sakit. Nah, seperti yang telah tertera dalam peraturan pasal 4 bahwa rumah sakit umum terbagi atas 4 tipe atau 4 kelas, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Nah, untuk rumah sakit kelas A harus memiliki fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 medik spesialis dasar, 5 spesialis penunjang medik, 12 medik spesialis lain, dan 13 medik subspesial. Baik sarana dan prasarana serta perlengkapan rumah sakit tipe A harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri. Selain itu, peralatan radiologi dan kedokteran nuklir harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan undang-undang. Untuk rumah sakit kelas B, setidaknya disediakan fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 spesialis dasar, 4 spesialis penunjang medik, 8 spesialis lainnya, dan 2 subspesialis dasar. Masyarakat yang dapat rujukan ke rumah sakit kelas B bisa mendapatkan fasilitas seperti pelayanan medik umum, pelayanan gawat darurat, pelayanan medik spesialis dasar, pelayanan spesialis penunjang medik, pelayanan medik spesial lain, pelayanan medik spesial gigi mulut, pelayanan medik subspesialis, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang klinik, dan serta pelayanan penunjang non-klinik. Untuk kelas C lebih membatasi pelayanan mediknya, yang mana paling sedikit menyediakan 4 medik spesialis dasar dan 4 spesialis penunjang medik. Di sini masyarakat bisa menikmati pelayanan medik umum, gawat darurat, medik spesialis dasar, spesialis penunjang medik, medik spesialis gigi mulut, keperawatan dan kebidanan, serta pelayanan penunjang klinik dan non-klinik. Sedangkan untuk kelas D, pada rumah sakit umum mungkin sedikit tersedia 2 pelayanan medik dasar dan fasilitas dan kemampuan pelayanan yang meliputi pelayanan medik umum, gawat darurat, medik spesialis dasar,
keperawatan dan kebidanan, serta pelayanan penunjang klinik dan non-klinik. Mungkin perbedaan dari kelas C dan kelas D lebih ke fasilitas yang disediakan oleh rumah sakit. Jadi kalau di kelas D itu setahu saya mungkin alat yang diberikan oleh menteri itu hanya terbatas. Sedangkan kelas C hampir sebagian sudah memenuhi syarat. Sedangkan kelas D masih terbilang kurangnya fasilitas alat dari rumah sakit. Maka kebanyakan pasien harus dirujuk ke rumah sakit kelas C. Baik, kita lanjut, yaitu pelayanan medik dasar. Pelayanan medik spesialis dasar terdiri dari pelayanan penyakit dalam, kesehatan anak, bedah, obstetris, dan ginekologi. Untuk pelayanan spesialis penunjang medik terdiri dari pelayanan anestesiologi, radiologi, rehabilitas medik, patologi klinik, dan patologi anatomi. Untuk pelayanan penunjang non-medik diantaranya ada pelayanan gizi, laundry, CSSD, IPSRS, pengelola air limbah padat, cair dan gas, dan pemulasaran jenazah. Kegiatan pelayanan gizi yang dilakukan instalasi gizi meliputi asuhan gizi rawat inap yang mencakup asuhan gizi standar, asuhan gizi kompleks, dan asuhan gizi khusus. Baik, sini saya akan menjelaskan mengenai alur pasien IGD. Nah, awalnya tuh pasien datang. Sudah itu pasien melakukan pendaftaran di bagian pendaftaran IGD. Nah, sesudah dari pendaftaran itu, maka pasien bisa memperoleh pelayanan pada instalasi IGD. Kemudian juga pasien bisa memperoleh pelayanan dari laboratorium, radiologi atau USG, dan gizi. Jika pasien membutuhkan pelayanan rawat inap, maka akan diberikan oleh ruangan IGD. Kemudian pasien memperoleh obat dari farmasi IGD. Pasien membayar biaya pelayanan di kasir. Sudah itu pasien pulang. Nah, untuk alur pasien rawat jalan, semisal kita adalah pasien baru. Nah, sudah itu kita akan menuju ke meja informasi. Sudah kita menuju ke meja informasi, kita akan mengambil nomor di mesin antrian. Sudah itu kita akan pergi ke loket pendaftaran. Nah, sesudah kita pergi ke loket pendaftaran, kita lanjut ke loket pembayaran. Nah, sesudah kita membayar, kita akan menunggu sebentar. Sesudah itu nomor antrian kita akan dipanggil dan kita akan pergi ke pol yang dituju. Nah, semisal kita mempunyai penyakit yang agak gawat yang diperiksa oleh dokter, maka kita akan dipilih apakah kita akan mengambil rawat inap atau rawat jalan. Jika tidak ada tindakan, maka kita langsung ke farmasi BPJS. Jika selain itu, kita bisa ke penunjang laboratorium atau radiologi. Nah, sudah dari penunjang itu kita ke farmasi BPJS, pulang dan kontrol. Baik, masuk dalam nama ruangan yang ada di rumah sakit. Yang pertama ada ICU, Intensive Care Unit. Nah, ICU ini adalah ruangan khusus bagi pasien kritis yang perlu perawatan intensif dan pengawasan terus-menerus. ICU menyediakan tindakan medis yang bersifat kritis dan sistem pendudukan fungsi organ tubuh pada pasien yang sakit, akut atau terluka parah.
Beberapa kondisi pasien yang ditangani di ICU adalah luka besar, seperti luka bakar parah, gagal nafas, pasien usai transplantasi organ, operasi kardiotoraks, dan tulang punggung kompleks. Pasien yang tidak dalam kondisi akut memerlukan persetujuan dari dokter yang bersangkutan untuk dikirim ke ICU. Yang kedua ada UGD, unit gawat darurat. Nah, unit gawat darurat ini adalah bagian ruangan penting yang ada di rumah sakit yang mengkhususkan dalam pengobatan darurat. Ruangan ini menjadi garda dalam perawatan terdepan bagi pasien. Seorang pasien biasanya datang ke UGD menggunakan ambulans atau kendaraan pribadi. Dikarenakan penyebab ini tidak direncanakan sangat banyak, maka staf UGD harus mampu mengobati dan merawat berbagai macam penyakit dan cedera. UGD memang menunjukkan lebih ke perawatan cedera atau penyakit yang harus segera ditangani atau mengancam nyawa. Yang kedua adalah HCU. Secara mudahnya pelayanan di HCU ini berada di bawah ICU. Sebelumnya pasien dikembalikan ke ruang rawat inap. HCU diperuntukkan bagi pasien yang menunjukkan perbaikan kondisi, tidak perlu lagi ditangani oleh ICU. Namun masih perlu pengawasan ketat dan dijaga terus oleh tenaga medis. Di Indonesia, aturan tentang pelayanan HCU ada di Keputusan Menteri Kesehatan nomor 834 tahun 2010. Adanya HCU diharapkan bisa meningkatkan efektivitas dan efisien layanan di ICU bagi pasien. Kondisi pasien HCU dijelaskan memiliki kondisi respirasi, hemodinamik, dan kesadaran yang stabil. Yang keempat adalah ICCU. ICCU sebetulnya sama dengan ICU, namun khusus untuk gangguan jantung. Beberapa kondisi yang bisa ditangani di ICCU adalah jantung koroner, serangan jantung, gangguan irama jantung yang berat, dan gagal jantung. ICU menjadi bagian dari pusat pelayanan dan pembuluh darah di beberapa rumah sakit. Sebagai fasilitas yang diprioritaskan untuk pasien dengan komplikasi penyakit kardiovaskuler, pasien ICU biasanya dalam kondisi yang tidak stabil dan butuh penanganan serta perhatian ekstra dari tenaga medis. Nah, untuk perbedaan UGD dan IGD yaitu menurut saya sebenarnya sama. Karena digunakan untuk menangani pasien dalam kondisi yang darurat dan dibutuhkan penanganan segera. Bedanya dari instalasi gawat darurat atau IGD, mungkin ukurannya lebih besar dibandingkan dengan unit gawat darurat. Di IGD, alat yang digunakan dan dokter yang berjaga pun lebih lengkap dari sisi spesialis. Sementara itu di UGD, yang berjaga adalah dokter umum dengan jenis alat yang relatif dan terbatas. Karena diperuntukkan perawatan darurat, maka kedua ruangan ini harus dibuka selama 7 hari seminggu selama 24 jam sehari. Idealnya IGD maupun UGD harus mampu digunakan tim medis. Nah, adapun alat-alat pokok di IGD, ICU, dan OK. Alat-alat yang ada di IGD yaitu mesin suction. Kedua adalah oksigen lengkap dengan flow meter. Ketiga ada Orop Air Gill Airway. Keempat ada defibrator. Ada monitor EKG. Ada troli emergensi. Ada papan resusitasi. Ada bidai, ada circumcision set, ada stop match tube, ada McGilley forceps. Nah, untuk ICU ada monitor,
ada ventilator, ada defibrilator, selang makanan, infus, dan kateter. Dan di ruangan OK ada meja operasi, lampu operasi, mesin anestesi, ventilator, pasien monitor, dan station pump. Nah, di sini ada cara kerja nursekal. Nah, awalnya tuh pasien di ruang jaga rawat akan menekan tombol pemanggil yang berada di sisi tempat tidur. Jika berada di kamar mandi, raih pengait yang ditujukan untuk mengaktifkan bel pemanggil. Kemudian tak lama berselang, nada panggilan akan muncul dan lampu yang dipasang di depan kamar pasien akan menyala. Bila sistem yang dipasang sudah benar, maka sinyal akan sampai ke perangkat penerima di ruang perawatan lewat bunyian. Kemudian perawat akan merespon dan dari perangkat yang didapatkan dari jual nursekal, pasien dapat mengirimkan pesan tanpa perlu memanggil dari tempat tidur, tanpa perlu meninggalkan tempat tidur maupun toilet. Adapun syarat-syarat khusus mengenai ruang operasi. Nah, ruang OK sesuai standar yaitu mengenai keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 1204, itu adalah indeks angka Kuma, indeks pencahayaan, standar suhu, kelembapan, tenaga udara, harus mencapai syarat-syarat yang ditentukan. Nah, di sini juga ada cara kerja mengenai X-ray. Ketika menjalani pemeriksaan X-ray, kita akan diminta untuk berbaring atau berdiri, melakukan posisi yang ditentukan. Posisi yang disesuaikan dengan bagian tubuh yang akan difoto, contohnya ronsen dada. Dalam ronsen ini, kamu biasanya akan diminta untuk berdiri. Film foto berupa plat nantinya akan diolah menjadi gambar, lalu diletak sesuai dengan bagian tubuh yang diinginkan difoto. Kemudian alat foto ronsen yang menyerupai tabung dan dilengkapi cahaya akan diarahkan ke bagian tubuh yang akan diperiksa. Dari alat ini adalah akan memproduksikan sinar X untuk mengambil gambar dalam film foto khusus. Dalam prosedur ini, dirimu akan diminta untuk tidak bergerak dan menahan nafas agar gambar tidak kabur. Oleh sebab itu, untuk anak-anak terkadang membutuhkan penyangga sebagai penahan posisi agar anak tidak bergerak. Selama pengambilan foto ini, dirimu tak akan merasakan apapun. Namun bila mengalami patah tulang, biasanya akan merasa nyeri atau rasa tidak nyaman ketika harus memindahkan posisi tubuh. Prosedur foto ronsen ini hanya berlangsung selama beberapa menit. Namun untuk foto ronsen tertentu, seperti penggunaan kontras, bisa memakan waktu hingga 1 jam. Oke, demikian dari saya. Jika ada kesalahan kata atau salah ucapan, mohon dimaafkan. Demikian